Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem proyeksi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yulita Octavia Marpaung. Perkenalkan nama saya Ragil Dara Aprilia. Saya Melka Wasit Terpaksa Purba. Untuk hal pertama yaitu perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Dan adapun poin diskusinya, yang pertama yaitu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yang kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Dan yang ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Untuk perbedaan utama akan disampaikan oleh Milka. Perbedaan utama. Yang pertama ada proyeksi Mercator. Adalah proyeksi peta silinder yang memetakan permukaan bumi ke bidang datar dengan cara mengkonversi garis lintang dan bujur dari globe menjadi garis lurus paralel. Proyeksi ini mempertahankan sudut dan bentuk objek lokal serta arah kompas. Yang kedua ada transport Mercator adalah variasi dari proyeksi Mercator yang mengubah orientasi garis sumbu proyeksi sehingga membentang secara vertikal atau sejajar dengan garis bujur daripada garis lintang yang dirancang untuk memetakan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan sehingga lebih cocok untuk daerah dengan lebar meridian yang sempit. Adapun faktor perbedaan utama, yang pertama ada proyeksi Mercator. Arah normal, silinder tegak sumbu tegak lurus terhadap sumbu rotasi bumi. Dalam kurung berorientasi pada khatulistiwa. Yang poin kedua, garis tanpa distorsi, yaitu khatulistiwa atau dua paralel standar yang simetri terhadap khatulistiwa. Yang ketiga, ada bentuk grid, yaitu garis lintang dan bujurnya lurus dan saling tegak lurus. Yang kedua, ada transversi Mercator. Poin pertama arah normal. Yaitu silinder melintang sumbu sejajar dengan sumbu sejajar dengan sumbu rotasi bumi atau berorientasi pada meridian. Poin kedua, garis tanpa distorsi. Meridian pusat sentral meridian dan garis-garis yang sejajar dengannya. Yang ketiga, ada bentuk grid. Garisnya lintang dan bujur lurus dan saling tegak lurus hanya di meridian pusat. Kurva di tempat lain. Ada juga distorsi dan jarak dari meridian pusat. Distorsi baik dalam kurung baik skala, bentuk, atau area meningkatkan seiring dengan bertambahnya jarak dari garis di mana proyeksi menyentuh atau berpotongan dengan bola dunia. Yaitu yang pertama ada proyeksi Mercator. Distorsi skala meningkatkan secara signifikan seiring menjauh dari khatulistiwa menuju kutub. Distorsi bentuk dan skala minimal di sepanjang khatulistiwa di dekat kutub, distorsi menjadi ekstrim dalam kurung sehingga kutub tidak dapat digambarkan. Yang kedua, ada proyeksi transverse Mercator. Distorsi skala meningkatkan secara signifikan seiring menjauh dari meridian pusat, central meridian, distorsi bentuk, dan skala minimal di sepanjang meridian pusat. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Dara. Nah, yang kedua ada area aplikasi dan kondisi penggunaan baik. Nah, di sini ada proyeksi Mercator. Di mana yang pertama ini ada proyeksi ini sangat cocok digunakan untuk peta dunia karena sifatnya yang konformal, menjaga bentuk lokal, dan yang terpenting garis ram, jalur kompas konstan ditampilkan sebagai garis lurus membuatnya ideal dan untuk navigasi bahari meskipun distorsi area di lintang tinggi ada kelemahan. Dua, tidak cocok untuk pemetaan wilayah lokal atau kadastar karena distorsi area yang besar kecuali jika wilayahnya sangat dekat dengan katulistiwa. Yang kedua ada transport.
mana wilayah lokal dan dalam memetakan wilayah yang memanjang secara utara selatan. Kedua, sistem koordinat seperti UR menggunakan transverse Mercator untuk memetakan seluruh dunia dengan membaginya menjadi 60 zona yang masing-masing memiliki meridian pusatnya sendiri. Ini meminimalkan distorsi dalam setiap zona. Ketiga, ini adalah pilihan standar untuk sebagian besar pemetaan topografi, kadaster, dan proyek-proyek sipil skala besar di banyak negara. Adapun untuk pertanyaan keunggulan transfer Mercator untuk pemetaan utara selatan, yaitu yang pertama mempertahankan akurasi di sepanjang meridian. Dengan mengatur silinder tegak lurus terhadap sumbu rotasi bumi, meridian pusat menjadi garis di mana proyeksi memiliki distorsi skala dan bentuk yang paling kecil. Yang kedua ada konformalitas untuk kadaster. Proyeksi ini bersifat konformal, yang berarti sudut dipertahankan. Ini sangat penting untuk pemetaan kadaster atau batas properti dan teknik sipil karena pengukuran sudut di lapangan harus sesuai dengan sudut pada otak. Yang ketiga yaitu bentuk lahan. Sesuai bentuk lahan. Sebagian besar negara bagian atau wilayah lokal memiliki dimensi utara selatan yang signifikan. Memilih meridian pusat yang melewati tengah wilayah ini memastikan bahwa area dengan distorsi minimum membentang dari utara ke selatan di sepanjang wilayah tersebut. Soal kedua yaitu penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertahanan. Poin diskusinya yaitu yang pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM. Yang kedua, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan. Dan yang ketiga, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Yang pertama kan kami diskusikan yaitu proyeksi TM3. Sangat cocok untuk Indonesia yang memanjang dari barat ke timur karena yang akan dijelaskan oleh Milka. Yang pertama adalah lebar zona yang sempit, yaitu 3 derajat. Meskipun TM transverse Mercator secara inheren lebih baik untuk wilayah utara selatan. Mengurangi lebar zona dari 6 derajat UTM menjadi 3 derajat TM3. Secara signifikan mengurangi distorsi ke arah timur barat, yang sangat penting untuk akurasi di Indonesia. Yang kedua, ada sesuai kebutuhan kadastral. Pemetaan pertanahan kadastral ada pemetaan skala besar yang menuntut akurasi sangat tinggi untuk kepastian hukum batas-batas tanah, di mana distorsi sekecil apapun harus diminimalkan. Tiga, adapun alasan mengapa TM3 atau zona 3 lebih cocok dari UTM. Yang pertama, lebar zona yang sempit 3 derajat. Setiap zona dalam proyeksi TM3 derajat memiliki lebar 3 derajat bujur. Pembagian zona yang lebih kecil ini membantu mengurangi distorsi pada area yang lebih luas dan memungkinkan hasil pemetaan yang lebih akurat untuk wilayah tertentu. Yang kedua, meridian pusat di tengah zona. Setiap zona 3 derajat memiliki satu meridian pusat di tengah zona tersebut. Meminimalkan distorsi pada wilayah sekitar meridian pusat. Hal ini membuat wilayah yang berjarak hingga sekitar 1,5 derajat dari meridian pusat memiliki distorsi yang sangat kecil. Yang ketiga, koordinat dalam meter. Sistem TM3 BPN menggunakan satuan meter untuk koordinatnya memudahkan penggunaan jarak dan perhitungan area secara langsung.
Selanjutnya ada alasan mengapa TM3 zona 3 lebih cocok dari UTM akan dijelaskan oleh Dara. Nah, alasannya yang pertama cocok untuk pemetaan skala besar karena lebar zonanya yang lebih pemetaan skala besar seperti pemetaan tanah dan kepemilikan lahan. Sistem ini digunakan BPN Indonesia untuk pemetaan skala pertanahan karena memberikan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan. Nah, disesuaikan derajat lebih cocok untuk wilayah Indonesia yang memanjang dari barat bisa setiap zona di wilayah itu. Keunggulan untuk TM3 untuk pemetaan pertanahan. Pertama ada akurasi tinggi. TM3 memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam pemetaan tanah karena zona yang lebih kecil mengurangi distorsi. Ini sangat penting untuk pemetaan katastrofal yang memerlukan ketelitian tinggi. Yang kedua ada standarisasi nasional. Penggunaan TM3 sebagai sistem koordinat nasional oleh BPN memastikan keseragaman dalam pemetaan pertanahan di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada kemudahan integrasi data. TM3 memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dengan lebih mudah karena menggunakan sistem koordinat yang seragam. Ya, selanjutnya ada tantangan TM3 untuk pemetaan pertahanan. Yang pertama, itu ada konversi koordinat. Penggunaan TM3 memerlukan konversi koordinat dari sistem lain seperti UTM atau geografis yang bisa menjadi rumit dan memerlukan perangkat lunak khusus. Yang kedua, ada tumpang tindih kepemilikan. Kasus tumpang tindih kepemilikan, sengketa batas wilayah, hingga pungutan liar seringkali muncul akibat lemahnya sistem administrasi konvensional. Dan yang ketiga ada pemeliharaan data. Data pertahanan digital harus dipelihara dan diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi dan relevansi. Digitalisasi administrasi pertahanan memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, informasi, dan sumber daya manusia yang terlatih. Pertanyaan selanjutnya, beberapa cara proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zona yang lebih sempit. Dengan melebar zona hanya 3 derajat bujur, TM3 meminimalkan distorsi yang terjadi akibat proyeksi peta. Semakin sempit zona proyeksi, semakin kecil pula distorsi yang terjadi. Yang kedua, faktor skala yang optimal. TM3 menggunakan faktor skala 0,9999 di meridian sentral yang mengurangi distorsi skala di seluruh zona. Faktor skala ini memastikan bahwa peta memiliki akurasi yang tinggi dalam pengukuran jarak dan luas. Dan yang ketiga ada referensi yang tepat. TM3 menggunakan spheroid pada datum WGS 1984 sebagai model matematik bumi yang sesuai dengan bentuk bumi di wilayah Indonesia. Penggunaan referensi yang tepat membantu mengurangi distorsi geografis dalam pemetaan. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Terima kasih.